nawaina ta'alluma ilallahi liizalatil jahli walinaili ridallahi an nafsi wa ghairihi. Kami niat belajar untuk mencapai ridho Allah dan juga untuk menghilangkan kebodohan dan selain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bang Made mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Yajibu an yata'addabal waladu min sugurihi. Jadi ini menerangkan wajibnya seseorang memiliki akhlak atau memiliki adab ketika mulai dari kecilnya. Ini ada sebuah cerita. Ahmadun waladun shaghirun lakinnahu adibun wa lihadza yuhibbuhu abuhu wa huwa aidan yuhibbuhu su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu. Jadi ceritanya Ahmad ini adalah seorang anak kecil, akan tetapi dia memiliki adab. Berarti ada anak kecil yang memiliki adab atau akhlak budi pekerti yang baik. Ada juga yang belum memiliki akhlak atau memiliki budi pekerti. Walihadza yuhibbuhu abuhu. Karena si Ahmad ini orangnya beradab, makanya dia dicintai oleh bapaknya. Bahkan si Ahmad tadi mencintai tentang atau menyukai, suka bertanya tentang apapun yang dia tidak paham. Jadi teman-teman, kalau misalkan tidak paham, ya bertanya. Kalau misalkan belum bisa, ya dipelajari, seperti itu. Karena ada juga yang terkenal itu kata-katanya apa? Kata-kata hari ini, kalau anak-anak TikTok biasanya kata-kata hari ini masih gitu. Kata-kata hari ini malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Berarti kalau kita malu bertanya, ya nanti harusnya datangnya ke Majelis Taklim An-Nur, malah datangnya nyasar ke misalkan jadi ke Tanggul misalkan kayak gitu. Itu kalau malu bertanya. Wa zata yaumin tanazzaha ma'abihi fi bustanin fara'a syajarwatin jamilatan walakinnaha mu'wajjatan. Jadi pada suatu hari si Ahmad ini berpergian. Dia ini bahasanya ini jalan-jalan. Kalau orang sekarang healing namanya, refreshing. Healing bersama bapaknya ke kebun. Healingnya ke kebun. Berarti dia orang kota. Kalau orang kampung karena udah biasa. Kalau healingnya ke kebun, lihat sapi lagi, lihat sawah lagi. Orang kampung mah sudah biasa. Tapi kalau kita jarang ya lihat sapi, lihat apa sawah seperti itu. Kemudian ketika pergi ke kebun tadi, si Ahmad ini melihat sebuah pohon mawar yang bagus. Nah, tapi pohon mawar tersebut pohonnya bengkok. Terus si Ahmad nanya, ma ajmal hadhi syajarata walakin limadza ya abi hiya muwajjatun. Kata Ahmad, alangkah bagusnya wahai pohon ini, wahai bapakku. Akan tetapi, Pak, kenapa ya? Kok pohon saya bengkok? Kok pohon itu bengkok, kenapa ya? Nah, kata bapaknya, faqolal abu li'annal bustaniya lam ya'tani bitaqwimiha. Karena sesungguhnya tukang kebun ini tidak mengharapkan, tidak menginginkan bahwa pohon tersebut menjadi berdiri lurus tinggi dari kecilnya. Nah, berarti apa? Fasorotmu wajatun, maka jadilah pohon tersebut bengkok. Berarti pohon aja yang ketika tidak diluruskan, tidak dijejekkan mulai kecil, itu bisa bengkok ketika sudah sampai atas, ketika sudah tinggi. Terus kemudian si Ahmad bilang lagi, al-ahsanu an nuqawwimaha al-ana. Sebaiknya kita lurusin aja sekarang.
Fadhika abuhu. Terus bapaknya ketawa. Hahaha. Wa qala lahu la yata'atta dzalika ya waladi li annaha qad kaburat. Man, gitu kata orang sini kan. Itu tuh pohon udah gede, wa qala sakuha. Akarnya ini udah berat kayak gitu. Fakadzalikal waladu alladzi lam yata'addab min sigorihi la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi. Maka sama juga ketika ada seorang anak akan tetapi tidak memiliki akhlak dari kecilnya, maka ketika sudah besar nanti kemungkinan tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab. Seperti itu. Kita ini diumpamakan, disamakan seperti apa tadi? Pohon yang ketika kecil sudah berusaha diluruskan, diperbaiki untuk menjadi tinggi lurus. Nah, ketika kita memiliki akhlak dari kecil juga sama seperti itu. Maka nanti ketika dari kecil sudah dibentuk, akhirnya nanti bahasanya ketika besar sudah akhlaknya sudah tinggal menyempurnakan saja seperti itu. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau dari orang tuanya terbentur kemudian terbentuk, itu tidak apa-apa. Apalagi misalkan lama-lama pertama ya harus biasa nanti terbiasa gitu ya. Nah, itu sedikit tentang kita harus memiliki akhlak atau adab yang baik. Caranya seperti apa? Misalkan itu harus pelan-pelan karena harus dimulai dari kecil. Dari yang kecil-kecil dulu. Ketika kita ingin berangkat, misalkan teman-teman mau ngaji, pamitan sama orang tuanya, salaman. Bahkan minta doanya dari teman-teman, dari orang tuanya, ibu atau ayah, doakan siapa dengan Kevin mau pergi belajar kayak gitu. Nanti ketika orang tuanya sudah merasa terenyuh, akhirnya terenyuh itu terharu, maka nanti orang tua pun oh iya anak saya aja ngaji, akhirnya jadi rajin doain buat anaknya, gitu ya. Jadi kita dapat perhatian juga dari orang tua, siapapun orang tuanya yang ada. Kalau nggak ada ya kakak-kakak kita seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhal waladul azizu, Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi khalaqaka wa hassana suwaraka bi an a'taka 'ainaini tanzuru bihimal asya'a wa udhunaini tasma'u bihimal aswata wa lisanan tatakallamu bihi. Jadi ini menerangkan bahwa kita selain harus bahasanya ini baik dengan teman-teman, baik dengan berakhlak dengan sesama manusia, tetapi kita juga harus beribadah juga kepada Allah. Berarti ini tutorial menjadi orang yang soleh. Soleh itu bahasanya ini man ko imun bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang bahasanya ibadahnya bagus, terus juga sosialnya juga bagus, nanti kita bisa dikatakan soleh. Nah teman-teman semua kira-kira mau jadi orang yang soleh nggak? Kira-kira mau? Nah nanti akan kita sepil dikit-dikit teman-teman gitu ya. Nah, jadi menjadi orang yang soleh itu berarti tadi minimal ibadahnya bagus, sosialnya juga bagus, pergaulannya juga bagus. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini yang telah menciptakan kita dan juga yang menjadikan wajah-wajah kita ini bagus, bentuk badannya ini sempurna ya, ada matanya 2, hidungnya 1 gitu, dan seterusnya misalkan. Nah ini jadi ada matanya 2 yang mana mata kita ini bisa dipergunakan untuk apa? Untuk melihat. Bayangkan orang-orang yang tidak bisa melihat, teman-teman,
itu bingung mau bedain mana martabak telur, mana martabak manis saja mungkin bingung. Itu kayak apa bentuknya ya kayak gitu. Kalau kita kan tahu martabak telur yang isinya kotak, misalkan martabak manis yang bentuknya bundar gitu. Nah ini pagi-pagi malah udah lapar ya, gitu ya. Aduh. Kita lanjut. Wa udhunaini tasma'u bihimal aswata. Kemudian ada ketika kita diberikan juga pendengaran oleh Allah, diberikan kuping, yang mana kuping ini bisa mendengar beberapa suara. Termasuk kehebatannya itu ketika guru kami cerita, termasuk sholat ini memiliki faedah-faedah tertentu. Antara lain, nah ini kalau anak-anak bingung ya nggak apa-apa, berarti tandanya fokus gitu ya. Jadi termasuk sholat subuh katanya kan 2 rakaat, bisa diibaratkan juga apa? Itu indera perasa. Lidah itu perasa apa sudah? Ya. Nah itu indera perasa ini apa? Berarti lidah ini cuman bisa merasakan 2 rasa. Satu rasa tawar, yang kedua rasa selain tawar, seperti itu. Kemudian ada juga sholat yang 4. Sholat 4 ini diibaratkan seperti suara, misalkan 4 rakaat. Artinya kita bisa mendengar suara dari arah manapun. 1 depan, 2 belakang, 3 kanan, 4 kiri. Maka suara ini mau orang ngomongnya dari depan, dari belakang, dari kanan kiri, kita bisa mendengarnya. Ataupun nanti yang 3 rakaat seperti sholat maghrib. Sholat maghrib ini berarti diibaratkan seperti kita melihat, karena kita nggak bisa nih ngelihat orang di belakang kita, susah kan, harus nengok dulu, harus noleh dulu, seperti itu. Depan bisa, kanan bisa, kiri bisa, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu karena Rasulullah punya keistimewaan sendiri, teman-teman. Ketika sholat bisa melihat apa yang ada di belakangnya, gitu. Meskipun nggak melihat, nggak menoleh, gitu. Kemudian wayadaini tastamiluhuma fi asdolika, termasuk tangan kita diberikan oleh Allah yang mana kita bisa menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari kita. Karena tangan kita bisa misalkan main bola, kipernya maksudnya, kan kipernya pakai tangan juga. Kalau kipernya nggak ada tangannya ya nggak bisa nangkep nanti. Terus bisa main basket, main volley, yang teman-teman suka apa. Apalagi berenang membutuhkan yang namanya tangan. Bayangin kalau nggak ada tangan, kecebur nanti, gitu ya. Nah, seperti itu. Warijlaini tamsyi alaihima, dan juga kita memiliki 2 kaki yang mana kita bisa berjalan karena adanya 2 kaki. Bisa berjalan, bahkan bisa loncat. Kalau kalian bisa apa itu namanya? Kalau kakinya diangkat itu, wis. Apa namanya guys? Freestyle kayak gitu. Jangan ya, bahaya itu. Freestyle itu bahaya. Nanti kalau apa namanya, lehernya bosan ya. Kalau lehernya ke seleo nanti sakit kalian nanti. Wa aqlan ta'rifu bihil khairu minasyarri, termasuk kita diberikan akal, diberikan pikiran yang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana misalkan bahasanya uang 5.000, mana uang 50.000, seperti itu ya. Beda. Wa an'ama 'alaika bisihhati wal afiyati, dan Allah juga telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita sehat, dan sehat berupa jasmani dan juga berupa rohani. Dan termasuk kita di pagi hari ini, selain kita setiap hari butuh makan dan minum, kita juga perlu kesehatan rohani. Nah ini mungkin sedikit-sedikit kita bahasanya hati kita ini untuk ngecas. Kadang mungkin kalau kita
nggak pernah ngaji, kita jadi mudah emosi seperti itu. Nah, maka di sini teman-teman, makanya ketika mungkin pas bahasanya baca apa Ustaz namanya? Baca roti itu diikutin bareng-bareng. Karena nantinya itu ada kepuasan tersendiri bagi teman-teman seperti itu. Apalagi kalau nanti teman-teman paham artinya seperti itu ya. Wa wad'ar rahmata fi qulubi walidayka hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan. Nanti juga Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada orang tua kita semua seperti itu. Kalau kita rajin mendoakan, orang tua yang sudah ada maupun yang tidak ada itu akan senang secara tidak langsung. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan. Bahkan orang tua kita, kakak-kakak kita ini membimbing kita dengan bimbingan yang terbaik, gitu ya. Wa yajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu wa tashkurahu 'ala jami'i ni'amihi bi an tamtathila awamirahu. Termasuk juga kita wajib untuk mengagungkan, memuliakan, harus mengagungkan Allah dan mencintainya. Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah. Alhamdulillah. Kalau secara lisan yang paling ringan. Kalau secara perbuatan, bukti kita tanda bersyukur kepada Allah adalah kita mentasarrufkan, menyedekahkan sebagian harta benda kita. Kalau sedikit punya rezeki teman-teman, termasuk ya, itu Bang Ahmad juga lihat supir bis aja ketika mau bawa bis itu ternyata ada badut Pak Ustadz di pinggir lampu merah, sedekah dulu 2000. Karena supaya apa? Supaya nanti dipermudah di jalannya nanti. Termasuk juga supir bis itu nanti seandainya ada mungkin resiko kecelakaan, nanti jadi sedikit kemungkinan untuk kecelakaannya seperti itu ya. Emang bawa supirnya mah ugal-ugalan jujur aja. Ini kalau Bapak pernah begitu. Dan memang saya lihat sendiri, Ustaz, supir bis saja mau sedekah 2000 ke bahasa ini badut yang ada di lampu merah seperti itu. Ya siapapun, terutama orang-orang yang terdekat kita, keluarga kita, kerabat kita, terutama itu dulu yang terbilangnya ini wajib bahasanya. Nah, termasuk juga bi antam tasila awamirahu. Kita harus menjalankan perintah-perintah Allah wa tajtaniba nawahiyahu, dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Gimana caranya, Bang? Menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, memang sedikit paham, kita harus dekat dengan majelis ilmu, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Akhirnya tahu, oh caranya sholat seperti ini, oh caranya puasa seperti ini, oh caranya zakat seperti ini. Nanti lama-lama teman-teman tahu. Wa tu'azzima aidun jami'a malaikatihi. Dan kita harus juga mengagungkan, memuliakan semua malaikat-malaikat. Nah, teman-teman ini udah hafal belum? Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui, Bang Hafiz? Ada berapa? 10. Tadi siapa yang jawab? Ada 10? 10. Kira-kira hafal nggak? Ya udah, dibaca dulu. Yo. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, gitu ya. Itu ada yang salah pas di online, masa belakangnya mungkin ada yang pernah dengar ya, Jamal belakangnya salah itu ya. Ada videonya itu banyak gitu. Hati-hati ya teman-teman ya dalam menggunakan medsos. Apalagi ini malaikat ada 10 ditambahin 1. Aduh, bahaya ya teman-teman ya. Wa rusulihi wa anbiya'ihi wassolihina min ibadihi wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbahum. Dan juga kita harus mengagungkan para rasul dan para nabi. Kalau jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui ini ada berapa teman-teman? Ada 25. Hafal gak?
Hafal. Yaudah, coba Pak Ustaz, dikasih mic-nya Pak Ustaz. Ayo Pak Hafiz, dipimpin. Ayo, nggak apa-apa, kita latihan bareng-bareng. Oh iya, rapat. Nggak apa-apa, ditemani nanti. Yuk, ayo nadanya ikut abang aja, ayo. Ntar temen-temennya ngikutin. Ayo bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Adam Idris Nuh Soleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yaqub Yusuf Ayub Su'aib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Bang siapa? Bang Rafa. Nanti teman-temannya diajarin ya, dikit-dikit gitu. Nah, kemudian tadi adalah jumlah para nabi dan rasul, jumlahnya itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Nanti yang teman-teman juga Bang Rafa ajarin dong, saya pengen bisa suaranya bagus kayak Bang Rafa gitu. Nah, tutorin dong Bang gitu ya. Kemudian Bang Ahmad lanjut lagi dikit lagi, kita juga harus cinta terhadap orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang soleh ini berarti tadi orang-orang yang ibadahnya bagus dan juga sosialnya bagus. Teman-teman harus dekat, misalkan sama misal Pak Ustadz kayak gitu ya, kiai-kiai. Meskipun kita belum baik, kita berusaha baik saja itu sudah baik. Wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbahum. Kita harus mencintai mereka, tadi orang soleh, para rasul, para nabi, dan semua malaikat, karena Allah ini cinta terhadap mereka. Kemudian selanjutnya, idza ahbabta rabbaka wa amtasalta awamirahu wa jitanabta nawahiyahu zadaka min ni'amihi wa ja'alaka mahbuban bainan nasi wa hafidhaka min kulli adan wa a'taka kullama turidu minar rizqi wa ghairihi. Ketika kita mencintai Allah, nah ini teman-teman intinya, ayo diperhatikan sedikit-sedikit. Idza ahbabta rabbaka, ketika kita mencintai Allah, wa amtasalta awamirahu, dan juga kita menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka nanti Allah akan memberikan kenikmatan terhadap kita. Termasuk intinya orang yang punya akhlak ini, kalau diceritakan di dalam, ada itu di Quran, di tafsirnya Jalalain ini, di syarahnya itu tafsir Sawi, dikatakan bahwa sesuatu yang bisa kita usahakan itu bukan harta, bukan tahta, akan tetapi adalah akhlak. Seperti ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mulia itu, yang kita bisa usahakan adalah akhlak kita sendiri. Bayangin ketika kita punya jabatan tapi nggak punya etika, itu seperti apa? Kita punya jabatan tapi kita tidak punya etika, itu seperti apa? Pasti kita akan dimusuhi oleh orang banyak. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan juga kalau kita menjalankan perintah Allah, kita akan dicintai juga oleh manusia, gitu ya Bang ya. Kan lama-lama deket nih, Bang Kevin sering berangkat ngaji, Bang Hafiz sering berangkat ngaji, kenal sama Bang Kevin, akhirnya punya teman baru. Midun berangkat ngaji, ketemu Hafiz, jadi punya teman baru, seperti itu ya. Wa hafidhaka min kulli adza, bahkan ketika nanti ada apa-apa, kita bisa ditolong sama teman kita. Saya minta tolong dong, ini sepeda saya kempes tadi. Nah, akhirnya ditemenin tuh, naik sepeda berdua sama Bang Hafiz ya. Di mana? Di atas sana, gitu. Naik sepeda ini saya boncengin yuk, gitu. Kamu pegangin sepeda kamu, gitu. Kemudian akhirnya
kita akan diberikan juga oleh Allah apa yang kita inginkan, berupa rezeki, kesehatan gitu ya, kesehatan, terus berupa akal yang cerdas misalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti teman-teman untuk selanjutnya jangan lupa ya, dinotet, ditulis bahwa pulpen atau pensil sama buku tulisnya, karena kita ini nggak bisa inget terus, paling ntar keluar itu juga udah lupa kayak gitu. Nah, untuk itu kita harus ditulis. Nanti belum cukup sebetulnya kalau kita baru ditulis, pelajaran yang sudah kita tulis itu masih perlu untuk dihafal. Kalau di dalam misalkan nulis di buku 1 tambah 1 2, kalau di buku doang kita nggak tahu, ya nggak nyampe sama kita. Tapi kalau nanti sudah kita praktekkan, misalkan yang gampang, Bang Hafiz ada es harganya 1000, ada kita mau beli 2 Bang Ahmad, jadinya berapa berarti harganya? Total uangnya berapa? 2000 seperti itu. Jadi nanti juga perlu dipraktekkan meskipun sedikit-sedikit. Ya, kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظل الندم فوق صدري لا ينام يا ربي ضيعت طريقي في الظلام رفقا بقلب عاد يرجوك سحرا اغفر لمن غاب وعاد منكسرا كم مر ليل والذنوب على السطور وأنا أجافي النوم أخشى ما يدور كل الضحك كان قناع وجه منكسر وكل طريق كان يحدوه الخطر